Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Susanti SPD. Saya adalah guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bogor. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di Unisma. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video praktik PPL yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Bogor. Praktik PPL yang saya laksanakan dengan cara luring. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan pelatih tolong disiapkan. Siap, berdoa, dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Rati. Hari ini ada yang tidak hadir. Tepuk pagi sore. Hebat, sekali lagi. Tepuk pagi siang sore. Wah, hebat semua. Konsentrasinya berarti masih terjaga ya. Kita sudah menjelang siang hari, kalian masih bersemangat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks tanggapan. Teks tanggapan dekat dengan materi yang pernah kalian bahas ketika di kelas 8, yaitu teks eksposisi. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa sih itu teks eksposisi? Ya, Bu. Ya, silakan Rika. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang menjelaskan informasi secara ringkas, jelas, padat, dan menarik. Iya, betul sekali. Rika menggambarkan satu kelas. Berarti kalian masih ingat ya, dulu di kelas 8 kalian membahas tentang teks eksposisi. Isinya adalah menginformasikan, menjelaskan tentang suatu hal. Nah, tujuannya dulu teks eksposisi itu agar pembaca mendapatkan wawasan. Hari ini kita akan membahas teks tanggapan. Teks tanggapan informasi dari hasil tanggapan kalian. Kemudian ketika kita mempelajari teks tanggapan, maka kalian akan mendapatkan tujuan dan manfaat. Yaitu yang pertama, kalian akan dididik menjadi pribadi yang kritis. Yang kedua, kalian akan dididik menjadi pribadi yang peka dengan sekeliling. Ketika ada yang salah, kalian ingin memperbaikinya. Yang ketiga, kalian akan dididik menjadi pribadi yang dapat memberikan masukan, tapi dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, sehingga masukan kalian akan menjadi masukan yang membangun. Ya, di dalam pembelajaran ini juga kalian akan tujuannya adalah kalian nanti dapat mengidentifikasi informasi. Yang pertama kalian akan menemukan, kemudian menjelaskan, dan nanti akhirnya kalian bisa menuliskan. Nah, kali ini kita akan belajar berkelompok. Modelnya adalah cooperative script. Kalian, seperti yang Ibu tadi malam sudah sampaikan ke KPD dan media, kalian akan dikelompokkan. Nah, duduknya sekarang sudah dua-dua nih, alhamdulillah. Ya, dalam cooperative script kalian akan terkelompok. Kemudian nanti kalian akan diberikan masalah. Lalu kalian coba bekerja dengan masalah yang berbeda di setiap kelompok. Yang ketiga, nanti kalian akan bertukar peran. Ada yang berbicara, ada yang menjadi pendengar, ya. Nah, ketika di sesi itu si pembicara membacakan hasil pekerjaannya, temannya yang pendengar sambil berdiskusi menuliskan hasilnya. Dan yang keempat, nanti kalian akan menyajikan hasil kerja kalian di depan. Oke, itu tadi. Nah, sekarang biar semangat kita itu mulai dengar dulu ya. 91. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, oke. Ya, masih semangat, alhamdulillah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
Kalian cermati baik-baik. Informasi lain, Saudara, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi ribuan pelajar yang digelar hadir di Kota Bogor bersama Kodam 3 Siliwangi di Kebun Raya Bogor. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan untuk percepatan pembelajaran tatap muka. Ya, itu tadi kita sudah sama-sama melihat sebuah video ya tentang pelaksanaan vaksin di kalangan pelajar. Untuk di daerah kita di Cariu, minggu ini vaksin sedang dilaksanakan untuk tingkat SMA dan SMK. Dalam waktu dekat, kalian pun akan divaksin. Ya, terus seperti itu. Bahkan langsung ditinjau oleh Bapak Jokowi tadi langsung di Kebun Raya Bogor. Oke, kita sudah lihat video bersama-sama. Sekarang aku ingin tahu nih, siapa yang bisa menanggapi dari video yang sudah itu tampilkan? Aku, Ya, silakan. yang aku cermati dari video tersebut adalah Bapak Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kebun Raya Bogor. Oh iya, alhamdulillah sudah dapat menangkap dan menanggapi. Kemudian siapa lagi? Ya, silakan Dimas. Vaksinasi dilakukan untuk percepatan pembelajaran tatap muka di Jawa Barat. Nah, betul. Dimas sudah dapat menangkap bahwa ternyata vaksinasi itu dilaksanakan agar kita bisa segera tatap muka dan kalian aman, kita semua aman. Oke, siapa lagi? Ya, silakan. Vaksinasi COVID-19 targetkan 16.000 pelajar di Jawa Barat. Wah, ya, subhanallah ya, 16.000 pelajar. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Tatap muka di Jawa Timur dilaksanakan Senin 30 Agustus 2021 untuk SMA, SMK, SLB dengan pembelajaran paling lama 4 jam dan jumlah siswa sekitar 50%. Iya, sudah sangat jelas. Kalian sudah cukup kritis dalam menanggapi. Oke, satu lagi pertanyaan ibu nih. Apa tanggapan? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Boleh persetujuan, boleh penolakan terhadap isi video tadi. Silakan. Ya, silakan. Setuju karena vaksin kita bisa belajar tatap muka. Nah, boleh. Tadi itu contoh dari kalimat persetujuan. Alhamdulillah ya, kalian sebetulnya sudah kritis, sudah mampu menanggapi apa yang ada di sekeliling dalam hal ini video yang itu tampilkan. Nah, untuk lebih jelas, kita akan diskusi dengan tayangan yang akan diberikan depan. Ya, yang pertama tadi sudah ibu sampaikan di awal. Hari ini kita akan membahas tentang teks tanggapan. Kita sudah berdiskusi tadi sedikit. Nah, untuk lebih jelas kita akan lihat yang pertama. Dalam pembelajaran ini, kompetensi dasar yang ingin kalian capai adalah agar kalian dapat mengidentifikasi informasi yang berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Teksnya bisa bermacam-macam, ada yang dari lingkungan hidup, tentang kondisi sosial, keragaman budaya, dan masih banyak lagi. Teksnya dapat yang kalian dengar, tadi kita coba mendengar, dan bisa juga yang kalian baca. Selanjutnya yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan bersama-sama belajar. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian nanti dapat menemukan. Setelah ditemukan, kalian dapat menentukan. Hingga akhirnya kalian dapat menuliskan minimal 3 informasi yang dapat berupa kritikan, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan dengan tepat. Nah, di awal kita harus paham dulu ya, apa sih itu teks tanggapan? Nah, teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritikan. Lalu, kenapa kita harus membuat sebuah teks tanggapan? Nah, di situ kita dapat memberikan penilaian, boleh kelebihan, kekurangan dari sebuah teks yang disertai dengan saran. Penilaian yang kita lakukan harus objektif, sopan, logis, dan jelas. Kemudian, ketika kita menyusun teks tanggapan, kita dapat mengambilnya pertama bisa dari fenomena yang terjadi di sekeliling kita, mana alam bisa, ya. Yang kedua adalah ucapan. Ketika ada seorang tokoh, kemudian ada seorang yang
sedang mengucap sesuatu yang kita rasa tidak betul, kita bisa memberikan tanggapan, memberikan sebuah masukan. Atau bisa jadi ucapannya baik, betul, dan kita bisa mengapresiasi. Selanjutnya adalah perbuatan, peristiwa, dan bisa suatu karya. Nah, di sini Ibu berikan contoh teks tanggapan dari sebuah karya. Sebuah lukisan yang fenomenal dari tokoh besar kita yang bernama Avandi. Lihat di sini ada tampilan gambar. Ini adalah gambar dari kebun cengkeh yang dibuat oleh Avandi di tahun 1980. Bagaimana seorang penangkap menuliskannya? Di pertama ya, dia menuliskan tentang mengenalkan kepada pembacanya bahwa lukisan ini adalah karya seni yang berkelas tinggi. Lalu bagaimana Avandi dapat menghidupkan suasana pada lukisannya? Dia menghadirkan figur manusia, lalu ekspresi goresannya pun digambarkan oleh sang penangkap bahwa ternyata itu sangat istimewa. Dan dia menggambarkan bahwa ternyata Avandi itu adalah seorang maestro ekspresionis dalam berekspresi. Nah, jadi sebuah tanggapan dari seseorang terhadap tulisan atau lukisan karya Avandi. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri. Ketika kita ingin membuat sebuah teks tanggapan, maka teks tanggapan kita yang pertama haruslah objektif. Apa itu objektif? Objektif itu ketika kita memberikan tanggapan harus disertai oleh fakta dan data. Jadi kita tidak bisa sembarangan membuat sebuah tanggapan. Ya, tanggapan kita harus berisi fakta dan data. Yang kedua, ketika kita ingin menanggapi sesuatu yang terjadi, maka kita harus mengungkapkannya dengan sopan, logis, dan jelas. Supaya apa? Supaya tanggapan kita itu diterima dengan baik. Yang ketiga, dalam teks tanggapan itu terdapat penilaian, baik itu kelebihan dan atau kekurangan. Nah, terkait dengan materi hari ini, nanti kalian akan diminta mencari informasi dari teks tanggapan yang sudah Ibu bagikan tadi malam ya di KPD. Ada 4 teks yang berbeda. Oke, sekarang yang pertama, ketika kita ingin mencari informasi, kita harus tahu karya apa yang sedang kita tanggapi, apa yang dibicarakan. Yang kedua, kita harus tahu siapa yang menghasilkan karya atau fenomena tersebut. Yang ketiga, kita harus juga tahu siapa yang menanggapinya, siapa yang sudah menuliskan teks tanggapan itu. Yang keempat, pelajari bagaimana bentuk tanggapannya. Dan yang terakhir, kita harus tahu bagaimana cara si penulis itu menanggapi hal yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya materi kita hari ini juga, selain kalian mencari isi informasi, nanti kalian diminta mencari kalimat apa saja yang menjadi penanda bahwa teks itu adalah teks tanggapan. Nah, biasanya dalam teks tanggapan itu terdapat 4. Yang pertama adalah kalimat yang berisikan pujian. Apa tandanya? Di dalamnya ada pernyataan-pernyataan yang positif yang membesarkan hati para atau pihak lain. Yang kedua adalah kritik. Di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan negatif. Isinya kekurangan, kelemahan seseorang atau pihak tertentu. Yang ketiga adalah kalimat saran. Nah, di sini kalian memberikan jalan keluar untuk menyelesaikannya. Ya, contohnya ada kata-kata seperti perlu, sebaiknya. Nah, yang terakhir adalah kalimat alasan. Di sini diungkapkan tentang sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Oke, tadi kita sudah sama-sama mencermati video, kalian sudah menanggapi, kemudian kita sudah sama-sama berdiskusi. Nah, setelah ini dengan teman sekelompok kalian akan mencoba menentukan hingga menuliskan.
Di sini ada teks tanggapan. Kalian analisis, kemudian berbagi tugas. Siapa yang mencari isi, siapa yang mencari kalimat sanggahan, pujian, dan sebagainya. Masing-masing bekerjanya kelompok 1, kelompok 2, ya, di sana seperti yang sudah Ibu kirim lewat Classroom dan WA Group tadi malam, kalian akan bekerja. Ya, yang pertama kalian akan membaca dulu. Dalam teks itu, ketika membaca, maka kita akan coba menggunakan teknik membaca SI3R. Ya, apa itu SI3R? Yang pertama kalian akan survei. Kalian akan memeriksa dan meneliti teksnya. Sudah dipinjam satu. Kalian periksa dan teliti isi teksnya. Di sini teksnya tentang penggunaan galon sekali pakai. Kalian periksa dulu, teliti dulu teks. Itu dalam rangka survei. Kemudian yang kedua, setelah kalian survei teksnya, kalian coba question. Ajukan pertanyaan. Pertanyaannya dari mana? Dari apa yang sudah diberikan. Bagi siswa yang mendapatkan atau memilih tugas mencari informasi, maka buat pertanyaan apa yang ditanggapi, siapa yang menanggapi. Nah, itu diangkat deh ya, poin-poin. Itu dalam membaca. Yang kedua, untuk siswa yang memilih mencari kalimat sanggahan, maka kalian mana kira-kira kalimat sanggahannya, mana kira-kira kalimat kritikannya. Oke, jadi susun dulu pertanyaan-pertanyaan atau question. Ya, kemudian yang ketiga adalah recite, read. Kalau read dulu, read. Ketika sudah ada pertanyaan, kalian sudah menuliskan pertanyaan, baca ulang teksnya sambil mencari jawaban. Jadi efektif membacanya. Ketika kalian baca teks, kira-kira tadi pertanyaan saya jawabannya mana? Sambil diteliti untuk mencari jawaban. Yang keempat adalah recite. Kalian coba hafal. Tadi ketika saya baca teks ini, jawaban pertama saya terjawab. Dihafalkan jawabannya. Ya, dan yang terakhir adalah review. Meninjau apakah betul kalimat yang kalian dapatkan di teks menjawab pertanyaan sebelumnya yang sudah kalian susun. Ya, itu namanya teknik membaca SI3R supaya kalian mudah dan terarah dalam membacanya. Oke, silakan kita akan coba membaca dulu teksnya. Lalu langkah-langkah yang tadi kalian lakukan. Ya, silakan. Alhamdulillah masih tetap konsentrasi. Tadi langkah pertama kita akan mencoba membaca dengan SI3R. Ya, dapat? Ini tentang sampah plastik yang memprihatinkan. Sudah juga pertanyaannya. Tapi tentang apa? Tentang isi atau kalimatnya? Yang pertama, berarti Raffi cari apa yang ditanggapi, siapa yang menanggapi itu ya. Cari pertanyaan ini di dalam teks. Oke, dia dari yang mana ya? Yang kedua ya, kalimat yang kedua. Jadi dia ketika dalam teks mencari apa kalimat berikutnya, tanggapan penolakan. Dituliskan di Al-Fatihah. Oke, sekarang kalian berganti peran. Di sini kita akan menerapkan keterampilan berbahasa yang berbeda, yaitu keterampilan berbahasa menyimak, dengar, tulis. Ya, jadi nanti dari setiap kelompok, contoh nih kelompok Raffi dan Tias. Ya, Raffi pertama kali menjadi seorang pembicara. Ya, Tias menjadi pendengar. Kita akan menggunakan metode berbahasa menyimak, dengar, tulis. Ketika Raffi membacakan hasil pekerjaannya, maka Tias mendengarkan dengan seksama
Kemudian ketika ada yang dirasa kurang, boleh diberikan tambahan. Kemudian ditulis, ya. Gitu. Jadi satu-satu perannya. Nah, setelah rapi selesai, maka Tias berganti peran. Ya, Tias membicara, bacakan yang tadi sudah didapat Tias kerjakan tadi tentang mencari kalimat persetujuan, ya. Dan yang lainnya. Nah, dibacakan, Raffi mendengarkan dengan baik ya Raffi. Nah, setelah selesai, Raffi boleh berdiskusi. Apa yang tidak paham, apa yang kurang boleh ditambahkan. Setelah kalian setuju, dituliskan di lembar ini. Siapa pembicara, siapa pendengar? Ya, jadi pembicara. Coba silakan dia bacakan tadi hasilnya. Nah, kemudian Raffi menyimak sambil diskusi, kemudian nanti dituliskan. Apa yang ditanggapi dari teks ini? Siapa yang mengajarkan fenomena ini? Siapa yang menunjuk? Siapa yang menunjuk? Ya, selamat Bu. Bagaimana sih bentuk tanggapan dari teks ini? Ya, bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai tadi hasil kerjanya. Ibu lihat sudah rata-rata sudah selesai, sudah beres ya. Kita akan coba menyajikan apa yang sudah kalian kerjakan dengan kemarin. Oke, kita coba dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Aulia dan Rifa, tolong presentasikan, sajikan hasil diskusi dengan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu mengidentifikasi informasi yang ada di teks tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang ditanggapi dari teks tersebut? Sampah. Siapa yang menghasilkan fenomena tersebut? Manusia. Bagaimana cara menanggapinya? Pernah nggak memberikan konteks mengenai fenomena sampah yang terus dihasilkan oleh manusia? Sebagian besar sampah tersebut terbuat dari plastik yang tidak dapat terurai oleh tanah. Mendeskripsikan mengenai efek negatif sampah baik untuk manusia maupun terhadap ekosistem sekelilingnya. Tanggapan diakhiri dengan solusi yang diberikan dalam penanganan sampah. Ya, silakan Raffi. Saya akan membacakan kalimat kritik, kalimat penolakan, dan kalimat kesetujuan. Kalimat kritik. Sampah plastik pada akhirnya akan mengenangi lingkungan kita sendiri. Sampah plastik akan tercecer di mana saja karena tidak dapat terurai oleh tanah. Sampah plastik kemudian pada akhirnya akan berakhir di sungai yang pergerakannya terhambat dan akhirnya membanjiri sumur kita juga. Hari ini kalian sudah sangat hebat. Coba kita coba. 91. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, oke. Oke, karena oke semua itu punya hadiah nih buat kalian ya. Ada coklatos, semuanya hebat, semuanya luar biasa, semuanya dapat hadiah. Nah, di akhirnya Ibu ingin siapa bisa mewakili teman-temannya untuk memberikan refleksi kesimpulan dari pembelajaran kita. Apa yang kalian akan refleksikan? Yang pertama, apa yang dibahas hari ini? Kesimpulannya bagaimana? Yang kedua, bagian mana yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, dan yang ketiga adalah apa yang tidak dipahami? Apa yang tidak kalian pahami dari materi kita hari ini? Ya, silakan siapa yang ingin mewakili temannya? Saya Bu, Oh, silakan Aul. hari ini saya mempelajari mengenai apa itu teks tanggapan, bagaimana cara mencari informasi isi, dan bagaimana mencari informasi kritikan, sanggahan ataupun pujian dari teks tanggapan.
Hal yang saya sukai dari pembelajaran hari ini, yang pertama, saya suka ketika awal pembelajaran ada permainan karena membuat saya lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, saya suka materi hari ini karena memotivasi saya untuk lebih kritis menanggapi semua yang terjadi di sekeliling. Terus untuk yang materi yang tidak dipahami, saya kurang paham mengenai apa yang dapat membuat sebuah teks tanggapan disebut sebagai teks tanggapan. Sebuah teks dapat disebut sebagai tanggapan. Iya, terima kasih Allah. Alhamdulillah. Ya, tadi Allah sudah dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Bahwa hari ini kita sudah membahas tentang teks tanggapan. Bagaimana teks tanggapan itu? Tadi Allah sudah menggambarkan ya, bahwa itu adalah sebuah teks yang berisi ringkasan tanggapan kita dalam bentuk pujian, bisa kritikan, tambahan. Kemudian tadi ada yang ditanyakan oleh Allah ya, apa sih yang membuat teks itu disebut sebagai teks tanggapan. Nah, tadi sekilas itu memang baru menceritakan karena fokus kita hari ini adalah tentang mencari isi informasi kalimat kritikan, pujian, dan tambahan. Itu akan terjawab di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akan membahas tentang struktur pembangunan sebuah teks tanggapan. Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Apa saja ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut sehingga teks tersebut dikatakan sebagai teks tanggapan. Ya, seperti itu. Oke. Sebelumnya kita akan lihat dulu nih 91. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, oke. Oke semuanya hari ini. Alhamdulillah. Ya, oke, cukup pertemuan kita hari ini. Kita akan tutup bersama-sama dengan doa. Ya. Silakan Rafi tolong disiapkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Rafi. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang hebat hari ini, hebat semua ya. Pulang dari sekolah tidak berkerumun, tidak bergerombol, langsung pulang ke rumah ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam